Kalau kita lebih detail, lebih ini dengan titik-titik yang ada, itu mungkin lemas orang. Iya. Menahan. Iya. Para pemirsa sekalian dari Laki Channel, sekali-sekali kita coba suatu hal yang lain. Usia sekian nih harus banyak care sama masalah kesehatan kita. Jadi ya kita akan menemui seorang ahli terapi holistik ya, sudah berkecimpung di dunia pijat saraf cukup lama. Lokasinya di apa namanya? Lupa gue cottage-nya. Lamban. Lupa. Di Cijeruk, Daerah Cijeruk, kita keluar tol Cijeruk, nanti belok kanan, nanti ada Caringin, masuk naik ke atas, kurang lebih gitu. Kita lihat aja, kurang lebih dari Jakarta 1 jam perjalanan guys. Suasananya cerah nih, alhamdulillah. Siluet Gunung Salaknya tegas ke arah tol yang ke arah Sukabumi. Ya alhamdulillah lah, jalan tolnya udah makin lengkap, sedap, keren. Semoga harganya juga Hidup Jokowi. nggak dinaikin. Ntar kita keluar. Terima kasih Pak Ganjar. Cariin sih. Iya, kan. Luar biasa nih. Lurus nih jalannya kayak Pak Prabowo. Ya, pintu tol Caringin. Kita keluar. Jadi jangan seronong boy. Bruises they come and they go. Jadi keluar tol kita ketemu lampu merah ke kanan. Kalau ke kiri kita balik ke Ciawi tuh. Bukan Sukabumi cuy. Ke kiri Ciawi. Jauh ya. Ke kanan kita arahnya ke Caringin. Ini pintu tol Caringin. Oh, di kaki Gunung Salak. Indah di Beloknya nah, Cipelang. Pelang itu berarti nggak bisa cepat-cepat. Iya. Pelang. Pala lu pelang. Kanan nih ke arah Talaga, Malingping, Harum Jeram, Alamanda. Banyak sih sebetulnya ini pasar Caringin, ini pasar Caringin. Oke guys, Dan gue dari Jakarta gue sejam. nah ini kita lewat perlintasan kereta sebidang nih. Stasiun Maseng. Ini namanya Stasiun Maseng. Ini lagi Kalau kesini kita maseng-maseng ya. ini di sini nih dibangun Iya, kita ada double track. Jadi kalau bakal kereta cepat Jakarta Surabaya lewat sini kan? Enggak, bukan kereta cepat Surabaya nih. Kalau nggak cepat ngapain naik kereta? Jalan kaki aja. Betul. Extraordinary, pembangunan di mana-mana luar biasa. Jokowi. Terima kasih Pak Ganjar. 3 periode. Pak Ganjar terima kasih. Prabowo selalu di hati. Nah ini hati-hati nih kita ya, menggol ke kanan nih. Sebenarnya ini juga lewat sini juga bisa, cuman kesini lebih cepat. Tapi jalannya lebih kecil. Jadi kalau papasan ya inilah Saling mengenal lah. toleransi lah. I will do everything I can for Sedikit aja di Itu tadi Subhanallah. luar biasa, makin tua makin bijak. Luar biasa emang drivernya ini. Entah ini drivernya yang bagus atau mobilnya yang mahal. Kurang Gabungan gitu. keduanya. Gabungan keduanya kayaknya. Mungkin kalau cuman drivernya aja nggak terlalu berarti ya. Driver tanpa mobil. Tanpa lagi driver dia Biasa aja dia. jalan kaki. Iya. Di
Walker deh. Kalau sedan kalau nggak digas nggak bakal bisa Enggak, nanjak. nggak bakal. Semua juga nggak dikasih nanjak. Ayo Ki, kuat Ki, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa Ki, ayo Ki. Jangan putus asa Ki. Orang-orang yang haters itu diemin aja Ki. Mereka belum tahu kemampuan kamu sebenarnya Ki. Jangan mereka gitu. Jangan dengerin. Hatersnya lu sendiri. Lu lupa ada hatersnya. Aduh, ekstrim bener nih. Kalau malam nih ada apa ya di sini ya? Ada kegelapan. Harga selama nggak ada lampu. This is a good day as any Waduh. to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. The old ones gone under the night. Wow, kanan langsung. Ini belokan tapal kuda. Drivernya tenang saja. Karena mobilnya luar biasa. Ingin tahu mobil apa yang dipakai? Klik Subscribe dan like, like. Kirim komen sebanyak-banyak. pencet gambar lonceng. Jangan lupa belanja kuning. Lu udah Levi's. Nuansanya nuansa kebun sayur. Seksi. Banyak villa di sini. This morning has a clear light as any. Posisinya dong, posenya doang. Orang Gunung Salak makin jelas. Excuses were two for a penny, Durian ya. Coba nanti kita but they've cek all gone apakah out kita the bisa mendapatkan window. durian yang menarik. And when I Mobil berpapasan ada PR juga. Nah ini dia Itu kiri. nama resort. all that ever was, Kita sudah tiba nih di Katumbiri Resort and Resto nih. Di sini ada cafe rumah sak namanya. Ini Om Firman lagi nggak jelas. Cafe rumah sak. Rumah sak di pinggir Syahdu Alami. Welcome to the club. Club 50. Anterin. Iya. Oh, terapi. Belum mbah. Kan kalau kita serius dia pakai teman-temannya. Khusus penggemar ya. Ya, sini. Berapa ini? Ini pohon ini kalau kita mau terapi mau segede apa? Pilih di sini. Tunggu kalau kita timpuk mana yang jatuh itu nanti segede itu. Ini ya. Di restonya. Ini resto di Katumbiri. Cappuccino ya. Cappuccino dingin. Ini ruang terapi nih. Nyaman sekali. View-nya luas. Udaranya juga segar. Sirkulasinya lancar. Alhamdulillah, kita sekarang ketemu lagi. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam buat teman-teman di seluruh Indonesia yang mengikuti channel Hobi Laki ini. Kali ini kita meliput sisi lain dari kehidupan yang terkait dengan kita. Dari banyaknya kegiatan yang kita lakukan, kadang-kadang kita bukan sekedar jalan-jalan, makan, kulineran, tapi kita juga perlu meluangkan waktu untuk kesehatan. Pada kesempatan yang baik ini, kita sudah kedatangan seorang ahli terapi. Perkenalkan, Ya, nama saya Pramadharma Sakti.
Saya terapi shiatsu dari Bogor. Mungkin selama ini kita taunya shiatsu yang ini buat kita ya, orang-orang perkotaan ini, terutama di kota-kota besar, shiatsu itu kita datang ke sebuah tempat, ada praktek shiatsu. Shiatsu itu kita diinjak-injak, diterapi dengan kaki oleh terapisnya. Padahal sebetulnya shiatsu itu punya spektrum yang lebih luas dari itu. Jadi shiatsu itu sendiri gimana, Ki? Shiatsu itu ada 3 macam. Ya, shiatsu sendiri sebenarnya shi itu adalah tekanan, atsu itu jari. Jadi dasarnya itu tekanan jari, itu untuk bahasa Jepangnya. Ya. Dan itu berasal dari Jepang. Sebetulnya kalau kita kaitkan ke belakang, ini adalah terapis dari Tiongkok yang dikembangkan oleh salah satu orang Jepang namanya Turo Namikoshi. Sampai sekarang itu dia membuat sekolah shiatsu di Jepang. Sampai sekarang? Berkembang, ya sekarang berkembang itu sampai ke Eropa dan ke Asia, mungkin sampai ke Indonesia. Nah dulu yang menangkap shiatsu itu di Indonesia ini adalah kebetulan orang tua saya, ibu saya. Sejarahnya seperti itu. Kebetulan ibu saya dulu seorang penari istana, zamannya Pak Karno itu, dan ketemulah dengan orang Jepang yang memiliki keilmuan ini. Dan oleh ibu saya dikembangkan di Indonesia ini. Dan kembangkannya kebetulan di tempat kami, kebetulan waktu itu di Gadok tempat kami. Nah sampai sekarang berkembang. Ibu saya tidak ada, saya lanjutkan, bernama Eltra Shiatsu namanya. Eltra Shiatsu. Ya, Eltra Shiatsu. Nah shiatsu ada 3 ya, ada 3 macam sebetulnya. Tadi itu yang diinjak-injak. Sebetulnya yang diinjak-injak itu ada sistem perototan, ada juga sistem persendian, dan sistem persarafan. Yang kami ini adalah sistem persarafan. Jadi touch, sentuhan. Jadi ya itu tekanan jari shiatsu itu. Nah, kalau yang diinjak itu adalah sistem perototan. Mempergunakan telapak kaki dan ini untuk capek. Nah, jadi pegangan gitu kan, untuk capek, untuk apa itu. Tekanan yang kuat lah ya. Nah, untuk sistem persendiannya itu seperti mungkin sekarang ini yang lagi top juga, yang kertek katanya gitu kan. Tapi di Jepang itu namanya ada Yumeho, yang sekarang ini ganti nama juga. Tidak Yumeho juga gitu. Dan itu pun sama, tarik itu. Yumeho tuh yang kalau yang ilmu tenaga dalam Kamehameha. Soto yang keluar. Kaki bercanda gitu. Yumeho. Yunyaho. Yunyaho, you don't know. Berarti sebetulnya shiatsu yang dikembangkan di Indonesia ini masuk setelah masa kemerdekaan ya? Iya, setelah kemerdekaan. Artinya karena di sekitar tahun 70-an, 60-70. Oke. Berarti ya artinya memang ini adalah memang pengaruhnya langsung datang dari Jepang. Kemudian dikembangkan di sini. Iya. Di Jepang sendiri masih berkembang gitu. Mungkin juga karena saya belum pernah ke sana. Iya, betul. Berkembang. Tapi yang jelas di sana Nanti suatu saat saya akan ke nggak sana. ada kita. Tapi di Jepang yang shiatsu nggak ada. Tapi ada dia sekolahnya. Ada sekolahnya. Sekolahnya ada. Berarti berkembang bukan Karena dia ke Eropa. Sekarang saya punya buku shiatsu itu bahasanya bahasa Belanda. Oh, di sadur dan iya, disadur dipakai bahasa Belanda. Terjemahkan dalam bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Berarti di Eropa dia udah jalan. Buku shiatsu sendiri yang dalam bahasa Indonesia judulnya apa, Ki? Tetap kita ambil dari Turo Namikoshi. Enggak, yang sekarang sudah diterbitkan di Indonesia sendiri. Nah ada bermacam juga, macam tapi juga. dasarnya itu Turo Namikoshi. Oh, oke. Si beliau Turo Namikoshi masih ada? Masih hidup? Saya sampai saat ini belum tahu, tapi kalau untuk lihat di YouTube masih ada. Masih ada ya? Sudah tua dia. Tua banget ya. Perkembangan shiatsu saraf ini skupnya sampai mana? Kita sudah keliling Indonesia. Kebetulan saya sendiri pelakunya. Itu setiap wilayah kita datang ke sana, kita membuka. Pertamanya itu kita terapi yang memang free aja untuk masyarakat. Dan animo masyarakat itu luar biasa. Karena satu, kita tidak mempergunakan cream oil. Ya. Terus kita juga tidak harus lepas baju. Ya. Jadi baik itu laki-laki perempuan itu no problem. Ya. Tuh, terus waktunya tidak terlalu lama, tidak seperti massage misalnya bisa 1,5 jam atau dengan waktu 90 menit, 60 menit, dan kita tidak. Ya. Sebetulnya dengan 10 menit sampai 15 menit, paling lama 20 menit itu selesai. Ya. Sudah mencakup seluruhnya. Seluruhnya. Iya. Ya. Karena juga kalau kelamaan juga ya
Beda lah sama pijat enak lah ini kan. Enak yang gimana nih? Yang klik-klik atau gimana nih? Enak juga short time juga. Short time juga. Gitu ya? Oh, iya lu. Gimana tuh? Yang ahlinya? jelas dong. Ajak dong. Lu ahlinya. Nah, cuma baca-baca doang. Oke, berarti skup penyembuhannya ini luas ya? Luas, karena kita juga tidak memprioritaskan penyakit apa yang bisa diterapi oleh shiatsu. Kan banyak gitu. Apa sih yang bisa disembuhkan oleh shiatsu? Nah, Langsung. itu yang menjadi pertanyaan kan? Kalau saya bilang seperti ini, shiatsu itu mengaktifkan sistem dalam tubuh. Iya. Berarti tidak menutup kemungkinan penyakit apapun akan pulih. Iya. Ya kan? Nah sekarang dengan touch, ya, dengan sentuhan, itu ada satu pertukaran energi antara terapis dan yang di terapinya, pasiennya. Nah, itu bukan artinya pada saat kita sentuh di permukaan terus tidak masuk ke dalam. Pada saat kita punya sentuhan, ya sentuhannya pun tidak mempergunakan ujung jari tapi telapak jari. Telapak jari. Ya. Di mana sebetulnya kita bisa mengalirkan satu energi tubuh. Itu energi apa namanya ya, bukan tenaga dalam, tapi Bukan hawa prana ya? murni. Ya. Nah, di mana kita sentuh di depan aja itu bisa masuk ke dalam. Ya. Rasanya itu sampai ke dalam gitu. Oke. Satu titik itu rasanya bukan di sini tapi ke dalam. Gitu. Makanya kenapa pada saat kita pegang di perut, ya itu adalah organ yang tenaga kita kan bukan di tangan atau di kaki. Tenaga kita tuh ada di perut. Kenapa? Karena organ kita semua ada di perut. Kumpul situ ya. Kumpul di situ semua. Dan Dan- dulu kayaknya itu. Kan enggak kumpul di situ, lu kumpul di mana lu? Justru udah kumpul gak keluar lagi. Oh, gitu ya. Iya. Oh iya benar-benar. Gitu. Organnya kadang-kadang di kawinan. Organ tunggal, Bro. Oh ya, Ki. Saya dengar ini juga buat terapi untuk kebutuhan khusus bisa ya? Bisa. Anak kebutuhan khusus ya? Bisa. Itu apa aja tuh, Ki? Kita sekarang yang saya ambil itu anak-anak cerebral palsy. Oke. CP. Cerebral Cerebral palsy. palsy. Yang mereka dari CP. lahir ataupun dia di usia 4 bulan atau 8 bulan dia punya kelainan atau dia tiba-tiba panas tinggi tidak berhenti selama 4 hari atau 5 hari dia akan kena CP. Yang the worst case, Ki. Kira-kira butuh waktu berapa lama tuh sampai dia mulai melakukan Aktivitas atau reaksi lah? itu biasanya 3 bulanan. 3 bulan ya. Tapi ini pun bisa tergantung dari kekuatan atau energi dari anak tersebut. Oh, jadi Orang bukan kekuatan tersebut. energi terapisnya bukan ya? Bukan, kan kita hanya bertukar energi. Jadi ada konsep kayak yang seperti mungkin saya pernah browsing itu self healing. Self healing. Kan tubuh kita regeneratif, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Apapun itu. Dan kita kembali lagi bahwa kita ini hidupnya ada 2 kan, gitu kan. Lahir dan batin. Ya. Lahir kita mungkin cacat, kayak anak-anak ABK kan cacat mungkin gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan batinnya murni sempurna, dia ya. sempurna. Kan kita Iya, nggak tahu. iya. Berarti sebetulnya juga selain kayak semacam gitu penyakit hormonal segala itu juga bisa Semua. artinya mungkin juga bisa dipengaruhi dengan terapi saraf ini ya. Iya, gini Pak. Pada saat kita terapi, itu yang diambil itu kan di meridian saraf. Iya. Di mana meridian saraf itu kan inti dari tubuh kita. Iya. Karena saraf dipergunakan oleh kita dari usia 7 tahun sampai saat ini. Usia kita berapa saat ini? Kurangi 7 tahun. Itulah lelahnya kita berpikir. Itu kenapa 7 tahun, Ki? Kira-kiranya. Berarti sebelum 7 tahun belum berpikir? Bukan. Oh, bukan. Kira-kiranya Berarti kita mulai 12 kalau kita posten. kira-kiranya kita mulai Sebelum 12 sekolah. nggak mikir loh. Mulai sekolah gitu loh. Mulai Maksudnya agak awet kita ya. Agak awet. Baru mulai mikir umur 12. Baru pakai gitu. karena kita pada saat 7 tahun itu kita mulai sekolah. Kita mulai punya keinginan, ingin naik kelas, Iya. ingin Cita-cita sesuatu, lah ya. Mulai itu. ditakut-takutin orang tua. Nah, kan waktu kecil kan nggak sampai segitu, di TK aja biasa aja gitu kan, menakalnya Nggak ada beban. anak-anak. Nggak naik kelas Beban nggak hidup baru apa-apa. mulai, beban hidup baru mulai. Nah, itu kan. Pada saat seperti itu kita berpikir, nah itu mempergunakan kekuatan saraf kita. Menarik sekali. Jadi Indonesia ini luar biasa karena kita demikian terbukanya terhadap segala pengaruh kebudayaan, ilmu dari luar juga yang melengkapi
kearifan lokal juga yang Iya. sudah dipunyai oleh Indonesia. Jadi kayak pijat shiatsu ini ternyata spektrumnya cukup luas, ada saya ini lagi saya rekap kembali, ada untuk otot, untuk persendian, dan ada untuk Saraf. kebetulan yang ditekuni dan didalami oleh Ki Prama di sini adalah pijat shiatsu saraf. Dan memang saraf ini vital sekali, dan buat beberapa orang mungkin tidak familiar dengan terapi-terapi yang seperti ini. Jadi kalau kita ngomong saraf, banyak yang mungkin orang akan bertanya apakah penyakit semacam stroke itu juga bisa menjadi bagian dari terapi ini gitu loh, yang Iya. bisa disembuhkan. Ya bisa, karena kan stroke itu dari pola pikir kan sebetulnya, lelah. Ya. Lelahnya orang berpikir dan sampai kapasitas stroke itu tidak langsung stroke, orang tidak. Namanya orang sakit itu kan ada poinnya, ada waktunya, ada jangka waktunya. Waktu usia 20, 30, 40 mungkin masih kuat. Di 50 nggak kuat ya jadilah sakit. Iya. Jadi sakit itu bukan bawaannya misalnya, oh dia hipertensi saat ini, tidak. Itu bisa dari 10 tahun, 20 tahun yang lalu sudah ada. Dan ini kan ditunda oleh tubuh kita Iya. sampai tubuh itu lelah dan akhirnya Sampai terjangkit titik lah, batasnya gitu. ya. Kekuatan tubuh. Artinya bahwa peluang untuk mengkombinasikan pengobatan ini dengan pengobatan medis sangat terbuka lebar ya. Terbuka lebar. Kenapa? Karena memang semua itu kan kembali lagi ke pikiran kita kan. Pikiran seseorang. Karena pada saat dia, bagaimana pola pikirnya kan gitu. Artinya ini adalah sebuah pengobatan, kalau yang mungkin dari Ki Prama jelaskan tadi, pengobatan tanpa obat, Tanpa obat, pengobatan tanpa alat, pengobatan tanpa minyak minyak. atau Keren, baluran-baluran ya. seperti itu ya. Artinya bebas dari intervensi Intervensi kimiawi apapun, lah ya. ya. Oke, berarti artinya orang yang sudah yang menjalani pengobatan medis bisa dikombinasikan Bisa. dengan Bisa. Tapi ini shiatsu bisa masuk ke preventif saya terapis iya nggak? preventif. Bisa. Bisa ya. Bisa. Jadi dimulai sebelum kita sakit, kita lakukan preventive action itu di Prama bisa Lebih mendeteksi bagus. potensi-potensi kita apa gitu. Iya, lebih bagus karena gini. Orang Indonesia itu kalau belum sakit, belum bisa bangun, belum sampai dia nggak bisa bangun, itu belum sakit. Tuh mah Luar biasa. luar biasa mah. Itu. Indonesia itu. Kalau Jangan sampai udah nggak bisa mulai, bangun baru sakit, kalau udah mulai dia berat, nah, itu sakit baru orang Indonesia itu. Iya. Jadi dia tidak pernah untuk melihat bahwa kondisinya itu, oh saya nggak bakalin, saya kuat. Tapi kekuatan itu di mana gitu. Oke. Berarti ini spektrumnya lebih luas lagi bro. Yang susah bangun nih apa aja nih? Hah? Yang termasuk susah bangun nih? Maksudnya tuh dari tempat duduk mau berdiri itu susah. Oh. Keberatan badan. Bukan saraf- klik-klik yang saraf lu susah kan bangunnya ada klik-klik masalah ya. kan. Saraf Kita suka ngomong klik-klik bokong aja lu sih. bermasalah kan. Tanda kutip aja maunya. Kan temen gue satu juga bermasalah dengan bangun siang terus kan. Oh, bangun, kan? iya. Terima kasih Niki atas Ya. atas ininya. Nanti tolong kita dikasih info ya mengenai apa? Mungkin teman-teman nanti di rumah ingin menghubungi Ki Prama. Ki Prama ini mungkin punya ini ya Ki, punya tempat. Ada tempat praktek. Bogor ya? Di Bogor. Oke, satu lagi Ki. Apa? Kalau ada yang tertarik menjadi terapis Ki, ini gimana Ki? Kita kebetulan membuka juga pelatihan. Oke. Kita membuka pelatihan, kita juga untuk kadang juga untuk talk show atau kita butuh untuk informasi untuk kesehatan bisa. Oh bisa ya? Ya. Ini terbuka buat nggak ada masalah terkait latar belakang pendidikan Ki ya. Oh iya, Yang penting punya keinginan Latar belajar. belakang aja. agama, latar belakang Agama, pendidikan, suku, Iya. nggak ada urusan ya. nggak ada urusan, bebas kan kita. Mantap. Yang penting kita bisa menolong orang itu aja sebetulnya. Intinya itu. Tuh, lu tuh. Lu tuh apa? Katanya lu menolong orang, lu kan selama ini gak pernah nolong orang. Nolong teman. Oh iya. Nolong teman aja. Makasih Wak ya. Iya. Yang jelas kalau kita terapi, kita betul pada saat kita melakukannya itu dengan ikhlas saja. Itu secara pengobatan itu kan sebetulnya kita hanya jalan aja kan. Tapi semua itu karena Allah. Tapi pada saat kita melakukan sesuatu, apalagi untuk anak-anak yang difabel. Karena kenapa saya mengambil anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel itu?
selama kita terapi, perkembangan si anak itu ada dan Dipantau, berhasil dipantau. Jadi itu udah satu suasana yang luar biasa gitu, karena kita bisa ternyata anak seperti itu bisa berubah gitu. Satu contoh suksesnya ya. Dulu difabel apa? Ini kenanya difabel. Difabel gue sebelah kiri bos. Diva, Kiriku melemah, maunya Bos. jadi diva, jadi difabel. Diva. Di segmen selanjutnya nanti akan kita perlihatkan bagaimana dipraktekannya pijat shiatsu ini untuk yang pijat saraf. Kita akan mencari seorang model yang kompeten lah. Kompeten dalam hari ini, dia memang punya Penyakit. kelemahan yang harus diperkuat lah ya, kayak gitu. Jadi ya nanti kita akan pilih lah, seleksi lah, benar-benar sakit atau Gak usah enggaknya. seleksi kali, Kita langsung coba. aja. Relax ya. Ini lebih rileks nih ininya kondisinya sekarang dibanding yang kemarin-kemarin. Lebih dapat ini. Walaupun minggu kemarin nggak di terapi, tapi pengaruh ini masih enak. Kita ambil dari meridian saraf di kepala. Untuk apa? Untuk mengetahui karakter dari orang yang bersangkutan. Jadi pada saat kita megang 1, 2, 3 titik, ini karakter orang itu sudah bisa terbaca. Pada saat kita mulai, itu kita nggak harus nanya juga tentang apa penyakit yang ada dalam diri orang itu. Pada saat kita mulai terapi aja sudah bisa terlihat kenapa dia bisa seperti ini kan. Kita tidak mempergunakan alat apapun kecuali di jari. Dan kita juga tidak mempergunakan cream oil untuk membuka baju ataupun celana. Kita tetap pakai baju. Manusia itu memiliki energi satu sama lainnya. Pada saat kita bersentuhan ini adalah pertukaran energi, di mana energi itu yang membangkitkan semangat dari orang yang bersangkutan. Pertukaran energi ini yang harus kita lakukan, yang istilahnya merilekkan tubuh dari pasien. Dan kita mempergunakan bukan ujung jari tapi telapak jari. Jadi dari jari-jari ini, dari 10 jari ini bisa kita manfaatkan untuk menekan dari meridian sarafnya. Apakah ada hubungan dengan kondisi aura dari tiap individu? Ya ada. Setiap orang kan memiliki masalah masing-masing. Setiap kepala, setiap orang memiliki masalah. Jadi kita tidak bisa kita samakan satu sama lainnya. Dan kadar dari pikiran seseorang pun akan berbeda. Jadi tidak akan sama satu sama lain. Sebegitu kembarnya pun orang, itu pasti berbeda. Ya. Jadi masing-masing orang ini bisa menyelesaikan permasalahannya itu bisa dengan sendiri, bisa lewat bantuan orang, ataupun mendengar dari orang lain. Kan gitu. Ini karakternya keras, kalau udah maunya juga nggak bisa dilarang, segala sesuatunya harus. Ini pikiran kemarin yang sekarang yang belum selesai terus terfikirkan. Ini pikirannya akan datang besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan udah difikirkan dari sekarang. Gimana nggak lelah? Ya. Karena kondisi tubuh kita secara fisik itu kekuatannya hanya 30%. Tapi pikiran bawah sadar kita 70%. Nah ini yang harus kita lakukan balancing istilahnya, gitu. Membalance. Jadi kita mengaktifkan sistem dalam tubuh kita untuk kekuatan tubuh lahir. Tapi ini udah lumayan ini, udah kuat ini, udah bagus ini, jauh dari kemarin-kemarin. Tuh lambungnya pun udah mulai kuat, makannya udah mulai bagus kali ya, Pak. Udah mulai makan karbo dia. Oh, oke lah. Udah mulai berani makan karbo.
Itu manfaat yang paling dirasain kira-kira apa sih kalau habis? Yang jelas rileks. Karena semua kita kembalikan ke pikirannya. Pada saat kita rileks, seluruh pikiran, pikiran dan energi tubuhnya pun akan balance. Karena setelah ini kita akan adakan, setelah terapi ini, itu ada relaksasi namanya. Relaksasi itu adalah penguatan lagi untuk pikiran bawah sadarnya. Jadi tubuh itu regeneratif, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Tapi kan kita harus tahu caranya gimana. Jadi sakit apapun, kecuali patah tulang atau bekas operasi besar, itu berubah kan sistemnya. Tapi kalau misalnya sakit yang masih utuh dalam tubuh seseorang, itu bisa diperbaiki. Ya kan, tubuh kita regeneratif, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi Allah telah memberikan sebetulnya obat dan apotik itu ada dalam tubuh kita. Tapi kita tidak menyadari itu. Tapi kita malah melawan itu semua. Misal, kalau misalnya kita ngantuk, tapi masih ada kerjaan. Bukannya kita tidur, tapi kita malah bikin kopi. Ya kan, untuk menghilangkan kantuk kita. Iya. Harusnya disuruh istirahat. Disuruh istirahat, malah melawan Malah kan. melawan. Itu. Kenapa sih nggak istirahat aja? 10-15 menit juga cukup kok. Iya. Nggak harus kita memaksakan itu semua gitu loh. Ini kadang kita memaksakan. Sebetulnya berapa persen pengaruh pikiran terhadap penyakit fisik? Oh itu bisa 80%. 80%. Iya, semua dari pikiran awalnya kan. Pada saat kita berpikir, ataupun kita emosi aja, emosi sesaat pun itu salah satu pemicu. Kenapa? Karena pada saat kita berpikir, ada satu enzim yang datang ke lambung yang menyebabkan asam lambung tinggi. Itu sangat sederhana aja gitu. Dan penyebab asam lambung tinggi ini ada pembengkakan di lambung, di mana mengganggu organ jantung dan paru-paru yang mengakibatkan oksigen kurang ke kepala. Iya. Kalau udah oksigen kurang ke kepala, apa berarti kan ada migrain, ada vertigo, ada pusing. Iya. Itu baru ke kepala aja. Jantungnya kan di sini, paru-paru di sini. Ini lambungnya di sini. Ini ada pankreas, ada liver. Iya. Ya kan? Pada saat dia ke sebelah kiri, dia akan ke jantung, bengkaknya sebelah kiri. Kalau ke kanan dia akan ke paru-paru. Kalau ke bawah ke sini dia akan ke pankreas yang menyebabkan gula, ya, diabetes dan sebagainya. Kalau ke sini dia liver. Ini mau arah kemana dalam tubuh kita, dan orang itu semua berbeda. Bukan karena dari faktor makanan juga. Wah dia gula, yaitu pencetusnya. Misalnya dia banyak minum air gula dari kecil saya minum air gula. Kalau enggak saya nggak ada tenaga misalnya gitu kan. Itu hanya kebiasaan. Mungkin karena kepahitan hidup sehingga dia perlu minum manis banyak. Nah itu dia. Jadi ini kan Hidupnya orang tuanya ya balancing ya. balancing. Disentuh itu kan sebetulnya kita mengaktifkan sistem, sedangkan sistem dalam saraf itu kan tidak harus kita keras untuk memegangnya. Untuk keras seperti orang mijit, keras. Saraf itu kan sensitif. Saraf itu tidak mau berbohong dan tidak mau dibohongi. Kalau dia sakit ya dia akan teriak kan gitu. Efek dari terapi ini pun meringankan si penderita. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki energi. Di mana energi ini yang kadang kita tidak pergunakan dengan baik. Padahal setiap orang memiliki energi. Shiatsu, ini si Asu. Terus Ki, ini sebetulnya ada nggak pengaruh, ini kan artinya bisa dibilang shiatsu itu berasal dari kearifan lokal Jepang ya? Ya. Ada nggak semacam yang sama di Indonesia untuk yang kayak gini? Kalau yang saya lihat Similarity-nya lah ya? belum ada. Belum ada ya? Mereka semua larinya ke tulang, ke cimande, Oke. atau masas. Jadi sebetulnya shiatsu itu untuk penyembuhan atau untuk stabilisasi atau untuk keperluan-keperluan yang lain? Bisa penyembuhan, bisa stabilitasi. Kenapa? Karena kita bermain kan di sini lahir dan batinnya. Iya. Ini lahir yang saya pegang.
Tapi sebentar relaksasi itu adalah batinnya. Berarti lahir dan batin ini yang kita olah untuk merilekkan seseorang yang menyebabkan orang yang tadinya dia menderita, dia rileks. Ya. Relief lah yang menimpa. Iya, sekarang gini. Pada saat sistem sarafnya rileks, terus di pikirannya juga tenang, penyakit apa yang ada? Iya. Ya. Ibu kalau ada udah nggak terasa ya. Nggak terasa. Kenapa? Karena dia rileks kan gitu. Iya. Kan apa metode ini, pijit, mau refleksi, mau masas, mau apapun itu namanya, pada saat dia rileks, ini yang dibutuhkan. Oke. Ini kayak gini, ini kan tegang keras leher dan sebagainya. Ini kita rileks kan bukan kita harus rilekkan keras pegangnya, tapi kan titik-titik meridian yang harus kita Iya. bangun untuk dia jadi rileks dan oksigen bisa ke kepala. Apakah terapi kemudian terapi shiatsu ini juga artinya bisa membantu untuk orang-orang yang memang sedang mengalami masalah medis dan sedang dilakukan intervensi lewat jalan medis? Iya, bisa. Kenapa? Karena saya di satu rumah sakit di Jakarta, itu masuknya ke ruang ICU. Ruang ICU kan bukan ruang yang sembarangan orang bisa masuk, tapi kita bisa di situ membantu mereka untuk terapi. Iya. Artinya untuk relaksasi dan stabilisasi lah ya. Iya, karena pada saat orang yang di ICU itu tidak akan sebentar kan gitu. Kalau penyakit itu bisa 1 minggu, 2 minggu, bisa 1 bulan di ICU mungkin. Penat udah jelas. Iya. Tidur itu kan terus. harus rileks ya. Iya. Dan ini tidak beresiko. Tidak beresikonya apa? Satu, tidak mempergunakan alat apapun, hanya kita sentuhan kan, touch. Yang bisa dikontrol. Bisa dikontrol. Terus yang kedua, kita tidak minum obat apapun. Tubuh itu regeneratif, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ibarat kita kalau kemasukan benda di mata, dia akan mengeluarkan air mata untuk membuang benda itu. Kalau kita salah nelen juga, posisinya pasti batuk, keluar. Ininya itu tubuh udah memperbaiki dirinya sendiri. Kulit yang kena nih, kecakar, besok lusa sudah kering lagi, udah tumbuh kulit baru lagi. Itu hal-hal kecil yang tidak pernah kita ini. Iya. Ya. Titik yang paling penting di tubuh kita tuh dari pengalaman Ki Prama selama ini sebelah mana, Ki? Kita tidak bisa bilang titik mana yang penting, karena kalau saraf itu salah satu ya salah semua. Ya kan? Salah satu ya salah semua. Berarti kita harus diperbaikinya dari mana? Dari ujung sampai ke ujung lagi. Iya. Ya kan? Dari balik. Berapa titik tadi Ki Prama bilang? Sekitar 350 titik. 350 titik. Sedangkan dalam tubuh kita ribuan titik. Iya. Karena ini baliknya ke DNA tubuh. Ini cuman ada 350 itu di meridiannya aja. Kalau kita lebih detail, lebih ini dengan titik-titik yang ada, itu mungkin lemas orang. Iya. Menahan. Iya. Tapi lebih berat menahan rasa daripada menahan Sakit ya. sakitnya. Dan makin orang punya sikap mental yang positif, karakter yang adaptif, mungkin penyakitnya lebih sedikit ya. Belum tentu juga. Belum tentu juga ya. Karena kita tidak tahu isi hati orang, kepala orang. Oke. Kita ngelihat, oke, dia bagus, baik, dia ini sama orang, dermawan dan sebagainya. Itu kan kelihatan oleh kita secara kasat mata. Tapi sifat manusia kan tidak seperti itu. Iya. Dia akan berubah sesaat. Moody. Becky ngelihat begitu tahu pacarnya positif malah stres dia. Waktu COVID juga positif, Iya. stres kita. Terus siapa aja yang ini yang bisa dipegang itu dari anak bayi bisa sampai umur 93 saya pegang terakhir. Kenapa setelah 93 nggak bisa? Apa? Setelah- Bisa, yang bisa. paling tua Yang pernah ditangani sampai ditangani segitu. itu 93. Karena cari orang yang umur di atas Itu 93 nggak juga ada. susah. Udah susah. Dan saya pun bergerak kan di anak-anak difabel, Iya. anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Kenapa saya lari ke sana? Karena buat saya itu tantang. Kalau dari sehat terus sakit, seseorang itu wajar. Wajar. Iya. Tapi kalau dari lahir dia sudah invalid,
Bagaimana dia hidupnya kan gitu. Nah itu tantangan buat saya. Kenapa? Anak-anak cerebral palsy kan. Iya, iya. Makanya saya pegang juga mereka. Ada ini, ada perubahannya. Iya pasti ada. Terus kalau masalah anak-anak zaman sekarang nih yang mental health segala macam itu. Ya kan itu karena zaman aja. Generasi Zaman ya. aja. Sebetulnya pada dasarnya nggak seperti itu. Itu karena istilah-istilah aja Istilah. mereka ya. Iya, istilah sekarang kan. Mungkin dulu juga ada, tapi kan Bagaimana zaman membentuk mereka bentuk aja ya. mereka, betul. Karena setiap tahun kan perubahan. Iya. Anakmu bukan anakmu, tapi anak zamannya. Anak zaman. Udah nih anak udah mulai kendor nih. Yang dia bikin ini tadi tegang itu di leher. Ini sekarang udah enggak. Berarti cepat dikendalikannya. Karena waktu sebelumnya kan ini kaku. Iya. Sekarang udah tuh halus. Dan ini cepet halusnya. Ini relaxnya enak nih, udah. Ya. Tarik nafas sesi relaksasi. Tarik nafas panjang dari hidung, keluar dari hidung. Pada saat kita tarik nafas panjang dari hidung, keluar dari hidung, kita mengenalkan pikiran kita. Pada saat tarik nafas, dalam hati berdoa, berzikir, kita kembalikan bahwa kita tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatan yang kita miliki, kekuatan dari Allah. Pada saat kita tarik nafas panjang dari hidung, keluar dari hidung, kita mengaktifkan diafragma perut, di mana detak jantung paru-paru normal, otomatis sirkulasi darah kita normal. Pada saat sirkulasi darah normal, metabolisme tubuh akan mengobati dirinya sendiri. Pada saat mata dipejamkan, konsentrasi saat ini adalah konsentrasi alfa. Di mana konsentrasi alfa ini kita bisa bayangkan oleh pikiran kita, bayangkan oleh pikiran kita, bayangkan oleh pikiran kita, tarik energi perutnya, tarik energi perutnya, tarik energi perutnya. Bayangkan oleh pikiran kita, tarik energi perutnya, alirkan ke tulang ekor. Dari tulang ekor naikkan terus ke pinggul, dari pinggul naikkan terus ke pinggang. Dari pinggang dorong perlahan ke punggung lewat ruas tulang belakang. Rasakan punggungnya rileks dan hangat oleh energi yang tersalurkan. Naikkan terus perlahan sampai ke pundak kiri kanan. Dari pundak kiri kanan turunkan energi itu ke tangan kiri kanan sampai ke ujung jari-jari tangan. Rasakan energinya sampai ke ujung jari-jari tangan. Dari ujung jari-jari tangan naikkan perlahan ke pundak, dorong terus ke leher belakang, naikkan terus ke kepala atas, ke ubun-ubun. Dari ubun-ubun turunkan energi itu ke muka, rasakan mukanya hangat oleh energi yang tersalurkan. Turunkan lagi terus ke leher depan, turunkan terus ke dada, ke perut, ke paha, dorong terus sampai ke ujung jari-jari kaki. Rasakan energinya turun sampai ke ujung jari-jari kaki. Dari ujung jari-jari kaki turunkan energi itu ke telapak, naikkan lagi terus ke betis kiri kanan, ke paha belakang kiri kanan, dan masukkan lagi ke tulang ekor. Itu sesi satu. Kita ulang lagi. Bayangkan oleh pikiran kita, tarik energi perutnya, alirkan ke tulang ekor. Dari tulang ekor naikkan terus ke pinggul, dari pinggul naikkan terus ke pinggang. Dari pinggang dorong perlahan ke punggung lewat ruas tulang belakang, rasakan punggungnya hangat oleh energi yang tersalurkan. Naikkan perlahan terus ke atas sampai ke pundak kiri kanan. Dari pundak kiri kanan turunkan energi itu ke tangan kiri kanan sampai ke ujung jari-jari tangan. Dari ujung jari-jari tangan naikkan lagi perlahan ke pundak, dorong terus ke leher belakang, naikkan terus kepala atas ke ubun-ubun. Dari ubun-ubun turunkan energi itu ke muka, rasakan mukanya hangat oleh energi yang tersalurkan. Turunkan lagi terus ke leher depan, turunkan terus ke dada, ke perut, ke paha, dorong terus sampai ke ujung jari-jari kaki. Dari ujung jari-jari kaki turunkan energi itu ke telapak, naikkan lagi terus ke betis kiri kanan, ke paha belakang kiri kanan, dan masukkan ke tulang ekor lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, lakukan sendiri dan rasakan energinya mengalir ke seluruh tubuh dan rasakan tubuhnya rileks serileks mungkin. Yuk. Segar. Bangun Ki, bangun Ki. Oh, gila loh.
Enakan lu tidur, bangun. Waduh bro, wah, thank you bro. Kasihkan lu tidur lu. Aduh. Halo teman-teman, terima kasih. Nah, Gue baru ini aja selesai di terapi oleh Kiprama. Badan gue segar, asli enak. lumayan ya. Enak. Kita tungguin lu bangun sejam. Sejam, serius. Serius? Perasaan gue 10 menit bro. Oh, 10 menit ngoroknya doang. Oh gitu, berarti 20 menit gue gak ngorok ya? Enggak, itu. Oh deep sleep gue berarti. Wih, luar Thank you, biasa. Mahal ya? Mahal deep bro, sleep-nya. mahal. Oke, gimana? Yang udah dirasain habis terapi? Oh enak banget enak. Yang pasti badan gue sangat segar. Dan tadi gue betul-betul merasakan deep sleep ya. Itu badan gue luluh lantah lah. Jadi gue nggak bisa merasakan tiba-tiba gue tidur. Apalagi pas habis terapi tadi Kiprama melakukan satu sugesti ya. Ya kan? Dengan olah nafas. Dan itu gue rasakan enak betul. Ada hawa hangat menjalar di tubuh gue. Ya tiba-tiba gue hilang aja. Berasa tumbuh sayap nggak? Oh, ekor kayaknya gue. Ekor depan, ekor belakang. Hah? Lu tau dah. Anjingnya jadi bersayap. Berarti ini ya langsung terasa ya? Terasa banget. Soalnya kan tadi kan penjelasan Kiprama kan ini yang disentuh saraf kita ya. Jadi saraf kita meridian saraf. Jadi betul-betul ke titik-titik yang memang kita mengalami masalah. Jadi begitu di sugesti dan di relaksasi tadi langsung terasa gimana? Terasa nyaman tubuh gue bro. Nyaman ya? Artinya gue betul-betul bisa mengosongkan pikiran. Jarang-jarang loh gue bisa ngosongin pikiran. Iya. Tadinya udah gak ada yang mikirin Sekarang tuh. pas ada lu nih ngisi lagi mau pikiran gue. Udah gak ada yang mikirin. Dia nggak mikirin apa-apa, nggak ada yang mikirin dia juga. Gitu ya. Tega banget deh. Oke. Iya. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Berarti ada gunanya ya kita Oh berguna banget. ini ya. Ini bener. Ini berapa kali? Ini gue yang ketiga ya sama Kiprama ya. Jadi waktu gue datang pertama tuh, itu, oh ya gue kenal dari mana ya, sama Kiprama ya. Jadi gue punya temen pengelola Kotet Katumbiri ya di sini. Katumbiri ini yang kita kasih tempatnya. Ini tempat enak banget sih. Namanya Om Yudit, ya kan? Itu dia suami dari teman gue. Dia nawarin karena dia ketemu sama gue waktu di rumah gue, dia ngeliat gue bermasalah dengan jalan gue, dengan pola gerak gue yang agak lambat, ya kan? Tidak seperti biasanya. Terus dia nawarin ada shiatsu Kiprama, coba deh. Nah, karena gue termasuk orang yang anti medical, artinya anti obat-obatan, ya gue mau aja dong gue cobain. Believe it or not guys, pertama gue dipegang Kiprama, jalan gue langsung berubah. Itu cuma setengah jam. Itu beneran. Ya kan? Yang Waktu itu tadinya, lu kan menurut iya, kan? iya, yang tadinya jalan biasa terus loncat-loncat. Jadi pocong gue. Berubah banget. Wow, gue takjub, lompat-lompat gue. Kan? Asli, tadinya awal gerakan gue sebelah kiri gue agak lambat. Kebetulan gue pernah menderita gejala stroke ya, hampir kena stroke. Jadi pernah melakukan DSA juga. Jadi mungkin ada sedikit masalah di jalur kiri gue, gitu. Karena waktu itu yang terhambat di sebelah kanan, otak kanan gue. Nah setelah yang pertama, wah gue cocok nih sama Kiprama nih. Jadi waktu dipegang Kiprama, gue merasakan saat itu juga gue merasakan tadinya sebelah kiri gue jalan agak di seret-seret ya, gitu ya. Itu gue udah bisa melangkah sempurna. Kedua lebih sempurna lagi. Ketiga hari ini gue lebih enak lagi. Tadinya loncat-loncat gue sekarang bisa lari bro. Ya. Malu gue bisa menang lari bro. Oke, ya kita kan tahu diri lah. Kalau biar teman seneng gimana sih? Terima kasih banget lo. Lu baik banget sama gue. Lu baik banget sama gue. Kita mah ngalahan. Biarpun sering kalah. Oke, berarti oke ya. Semangat ya Ki. Oke, semangat bro. Oke teman-teman, demikian ya obrolan kita. Alhamdulillah kita kedatangan Kiprama ini bisa menambah wawasan dan menambah mozaik pengetahuan kita dan juga bisa menjadi pengetahuan terhadap sebuah alternatif pengobatan atau kombinasi pengobatan dengan pengobatan medis. Semoga berguna dan semoga kita bisa menjadi manusia-manusia yang sehat lahir dan batin. Amin. Oke, jangan lupa subscribe, like, pencet tombol merah, dan komen.
Oke, semangat.